Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Reka Dwi Hasanah, NIM D22 2018 02309, kelas D2243. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi yang telah saya buat, yaitu SIKLIM, Sistem Informasi Klinik Mata. Deskripsi sistem, klinik mata merupakan suatu klinik mata yang dimana dalam pelayanannya memerlukan kertas yang banyak untuk mencatat kegiatan yang dilakukan pada saat pelayanan sehingga menghabiskan waktu dan tenaga dokter dan petugas saat merekam data pasien secara manual atau tertulis. Maka dari itu untuk mengatasi persoalan tersebut, terciptalah sistem informasi klinik mata atau SIKLIM ini. STV Statement of Purpose. Sistem informasi klinik mata, sistem yang merekam data pendaftaran pasien, pemeriksaan, transaksi, dan mengelola laporan, kunjungan pasien, penggunaan obat, dan pendapatan. Pengguna sistem, pasien, petugas pendaftaran, dokter, petugas farmasi, petugas administrasi, dan direktur. Manfaat sistem, memudahkan dokter dan petugas klinik mata dalam melaksanakan tugas. Klinik lebih siap melakukan pelayanan pada pasien, mempercepat kegiatan perekaman data pasien, keamanan data pasien lebih terjamin, direktur lebih cepat menerima laporan. Flow of dokumen di sini pasien mulai melakukan pendaftaran, menyiapkan KTP dan KIB di sini ke sini melakukan pendaftaran Petugas pendaftaran menanyakan sudah pernah berobat atau belum. Jika belum, maka petugas pendaftaran akan membuatkan KIB, lalu petugas pendaftaran mengisi formulir. Nah, di sini jika pernah, petugas pendaftaran akan meminta KIB dan mengecek. Lalu menghasilkan data pasien, memberikan nomor antrian. Di sini nanti pasien mendapatkan KIB dan nomor antrian. Lalu dokter, di sini dokter setelah di sini dokter yaitu ada data pasien, lalu melakukan pemeriksaan, mencatat hasil pemeriksaan, membuat resep obat, hasilnya itu resep obat. Resep obat ke farmasi. Resep obat menyediakan obat, menghasilkan obat. Lalu di sini pasien melakukan pembayaran ke petugas administrasi. Hasilnya yaitu bukti pembayaran. Setelah ini melaksanakan bukti pembayaran. Nah, di sini obat sudah tersedia karena pasien sudah melakukan administrasi transaksi pemeriksaan dan transaksi obat, maka obat diterima oleh pasien. Selesai. Di sini saya menggunakan flow of dokumen ini disatukan semua prosesnya. Identifikasi sistem. Identifikasi fungsi sistem, identifikasi data, identifikasi tujuan informasi, identifikasi sumber data, identifikasi pelaku, identifikasi proses. Analisa kebutuhan. Kebutuhan fungsional. Sistem harus mampu mencatat semua data pasien yang dapat dengan mudah dicari kembali. Sistem harus mampu merekam data perekaman pemeriksaan pasien. Sistem mampu merekam transaksi. Sistem mampu menghasilkan data kunjungan pasien. Sistem mampu menghasilkan data penggunaan obat. Sistem mampu menghasilkan data pendapatan. Sistem harus mampu membantu meringankan pekerjaan dokter dan petugas dengan tidak perlu menggunakan paperless lagi dalam melaksanakan kegiatannya. Kebutuhan non-fungsional operasional yaitu menggunakan SIKLIM, sistem klinik mata, spesifikasi komputer minimal Pentium 2, bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai media database. Keamanan, sistem aplikasi dan database dilengkapi password, dilengkapi dengan CCTV di ruang klinik. Informasi digunakan untuk merekam data dan informasi pasien, digunakan untuk menghasilkan laporan secara cepat dan jelas. DFD, konteks diagram, decomposition diagram, DFD level. Di sini konteks diagram, ini adalah SIKLIM-nya, petugas administrasi, biaya pemeriksaan dan obat menghasilkan total biaya. Petugas pendaftaran, yaitu yang masuk ke sini datanya, ke SIKLIM, data pendaftaran, hasilnya informasi pendaftaran. Dokter memasukkan data hasil pemeriksaan pasien dan resep obat ke sistem, lalu hasilnya data pendaftar data pasien.
Pimpinan klinik, login atau hak akses ke Siklim, lalu hasilnya laporan data kunjungan pasien, laporan penggunaan obat, laporan pendapatan. Lalu farmasi di sini petugas farmasi memasukkan data obat ke sistem, hasilnya yaitu resep obat. Di sini pasien masuk data pasien ke sistem, lalu menghasilkan informasi pasien. Decomposition diagram, Siklim. 1. Pendaftaran. Pendaftaran pasien baru, pendaftaran pasien lama, mencetak KIP. Pemeriksaan, pencatatan hasil pemeriksaan, pencatatan resep. Transaksi, transaksi biaya pemeriksaan, transaksi biaya obat. Laporan, laporan kunjungan pasien, laporan penggunaan obat, laporan pendapatan. DFD level 0. Pasien, data pasien, pendaftaran. Lalu pemeriksaan, transaksi, hasilnya pendaftaran, data pasien, pelaporan, total biaya, data transaksi, silakan ke direktur. Laporan kunjungan, laporan penggunaan obat, dan laporan pendapatan. Di sini pasien melakukan pembelian. Di sini pasien, data pasien, hasilnya itu KIB. Pasien, keluhan, yaitu hasilnya pemeriksaan. Pasien melakukan pembayaran, hasilnya yaitu bukti pembayaran. Nah, hasil dari pendaftaran ini yaitu data pasien. Pendaftaran, hasil dari transaksi ini itu biaya pemeriksaan dan biaya obat, total biaya. Lalu, menghasilkan pelaporan. Pelaporannya itu laporan kunjungan, laporan penggunaan obat, laporan pendapatan yang akan diterima oleh direktur. DFD level 1 pendaftaran pasien, pendaftaran pasien baru, pendaftaran pasien lama, mencetak KIB, yaitu ke petugas pendaftaran, lalu hasilnya itu pelaporan ke direktur. DFD level 1 pemeriksaan dokter, pencatatan hasil pemeriksaan, pencatatan resep. Ini hasilnya itu rekam medis, ini hasilnya resep. Resep yaitu pelaporan ke direktur. Pasien, transaksi biaya pemeriksaan, transaksi biaya obat yang dilakukan ke petugas administrasi. Hasilnya pendapatan dan penggunaan obat, lalu pelaporan ke direktur. Pasien, yaitu dari pasien menghasilkan laporan kunjungan, dari obat menghasilkan laporan penggunaan obat, dari transaksi menghasilkan laporan pendapatan. Disampaikan atau diterima oleh direktur. Desain interface input dan output Siklim. Ini adalah desain halaman utama. Ini desain input login dokter, desain input pendaftaran, desain input pendaftaran pasien baru, desain input pemeriksaan pasien, desain input transaksi. Ini adalah desain output KIB. Ini desain laporan kunjungan pasien, penggunaan obat, desain outputnya. Ini desain output laporan pendapatan. ERD. Di sini entitasnya ada pasien. Atributnya yang jadi primary key itu nama RM, yaitu lalu ada nama pasien, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, tanggal kunjungan, cara bayar. Pasien mendaftar ke petugas pendaftaran, lalu atributnya ada ID petugas sebagai primary key, lalu jenis kelamin, nama petugas, alamat. Pasien diperiksa oleh dokter. Primary key-nya itu ID dokter, ada nama dokter, alamat, jenis kelamin. Dokter menghasilkan yaitu pemeriksaan, yaitu primary key-nya ID periksa. Atribut yang lainnya ada diagnosa, gejala. Dokter membuat resep. Primary key-nya itu ID resep. Yang lainnya itu nama obat, nama pasien, alamat. Resep diberikan ke petugas farmasi. ID primary key-nya yaitu ID petugas, yang lain ada nama petugas dan jenis kelamin. Petugas farmasi menyiapkan obat. Primary key-nya itu ID obat, yang lain ada nama obat, harga obat, tanggal expired. Obat menghasilkan transaksi. Transaksi yaitu primary key-nya ID transaksi, tanggal transaksi, total transaksi. Transaksi ini dilakukan melalui petugas administrasi. Primary key-nya itu ID petugas, atribut yang lainnya ada nama, ada jenis kelamin. Nah, dari transaksi ini menghasilkan
Pelaporan disampaikan ke direktur. Dari pendaftaran ini dihasilkan pelaporan juga yang dihasilkan ke direktur. Direktur di sini ada nama, jenis kelamin. Tabel pasien. Yang tadi yaitu tabel pasien, primary key-nya nomor RM, ada nama pasien, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, tanggal kunjungan, cara bayar. Di sini ada tabel petugas pendaftaran, primary key-nya ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, alamat. Tabel dokter, ada primary key-nya ID dokter, lalu ada nama dokter, jenis kelamin, alamat. Tabel pemeriksaan, primary key-nya yaitu ID periksa, ada gejala, ada diagnosa. Tabel resep, primary key-nya yaitu ID resep, nama obat, nama pasien, alamat. Tabel petugas farmasi, primary key-nya yaitu ID petugas, ada nama petugas, jenis kelamin, tabel transaksi, primary key-nya yaitu ID transaksi, lalu ada tanggal transaksi, ada total transaksi, tabel obat, primary key-nya yaitu ID obat, lalu ada nama obat, harga obat, tanggal expire. Tabel petugas administrasi, yaitu primary key-nya ID petugas, ada nama petugas, ada jenis kelamin. Tabel direktur, yaitu nama dan jenis kelamin. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.